Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Yakub gimana? Sehat? Ayo Alhamdulillah, silakan Pak. masuk, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Ya, pemirsa yang saya hormati, saya kedatangan tamu dari merdeka.com. Saya ucapkan selamat datang dan inilah ruang penerimaan tamu saya, tamu yang khusus tentunya. Sebab ini hanya kapasitas berapa orang nih? Maksimal 8 sampai 10 orang ya. Ini juga kadang-kadang saya gunakan untuk rapat terbatas sehingga memang multifungsi ruangan seperti ini. Ya, terima kasih. Selamat datang. Silakan duduk, Bang Yakub. Ya. Ngomong kemarin baru dapat penghargaan lagi, Pak, ya, dari Kementerian Kesehatan sama Dalam negeri. Oh iya, itu memang ada penilaian kota sehat setiap 2 tahun sekali. Namanya Swastisaba, yaitu kota di mana tempat tinggal domisili kita dinilai kesehatannya dan kesejahteraan masyarakatnya. Ya, kita sudah sejak 3 tahun yang lalu Swastisaba ini menerima dari tahapan Padapa sudah meningkat ke Wirda dan alhamdulillah sekarang kita mendapatkan tahapan kategori Wistara seperti itu. Pak. Ini Pak, kalau boleh tahu, Bapak aslinya Depok atau gimana nih, Pak? Soalnya kalau saya baca-baca Bapak lahirnya di Jakarta nih. Ya, benar. Kakek saya aslinya memang justru di tempat ini. Oh, Kakek saya di kampung ini dilahirkan. Kakek saya menikah, dapat orang Beji Kembang. Dulu dikenalnya Beji Kembang, namanya Bu Nyai. Berumah tangga, punya rumah di Citayam. Sekarang masuk di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung. Di situ melahirkan anak-anaknya, anak-anak beliau, kakek saya, termasuk bapak saya. Bapak saya jadi lahir di Citayam itu, Cipayung. Nah, bapak saya ketika sudah dewasa menikahlah dengan seorang wanita dari Kampung Lio. Lalu punya anak banyak, saya diantaranya anak ke-8 dari 9 anak beliau lahir di Jakarta. yang menarik nih, Pak, soal Bapak ini kan background-nya kan pendidikan ya, menjadi dosen Ya. juga, Pak. Iya, benar. Kenapa kok memutuskan ke politik dan memutuskan karir sampai sekarang Ya. Menjadi Ya, berangkat dari teori-teori tentang politik kenegaraan yang memang secara studi saya pelajari di S3 saya. S3 saya ini tentang peradaban sejarah, memang kepada Islam, tapi diantaranya juga diajarkan masalah politik. Ya, kalau kita memang politik, tentang politik, bahasa kurikulum itu siasah syariah. Itu ada mata kuliah namanya politik Islam lah, seperti itu. Nah, disitulah saya tertarik dari sisi banyak teori-teori. Sepertinya menurut saya itu dengan meraba-raba, dengan saya aktif di kegiatan-kegiatan sosial, saya melihat ini sepertinya ada hal yang perlu saya bisa terapkan dalam kehidupan politik. Karena pada saat itu juga saya pulang tahun 97, 98, saya berinteraksi dengan kakak-kakak senior saya dari Gontor maupun dari Saudi Arabia. Di situ saya diminta masukan-masukan di antara tentang masalah pendidikan nasional. Ya, utamanya teman-teman yang memang punya latar belakang politik, memang bisa dikatakan sekarang mereka istilahkan politik dakwah, yaitu teman-teman Partai Keadilan waktu itu. Saya diminta pemikiran-pemikiran, masukan-masukan. Di situ saya berinteraksi dengan pakar-pakar pendidikan dan saya memadukan. Oh, ternyata memang di dalam pendidikan Islam yang saya pelajari, teori-teorinya tidak jauh berbeda dengan teori pendidikan dari Barat. Kenapa tidak saya semacam modifikasi lah gitu antara ini dan ini. Dan situlah saya juga belajar dari almarhum Harun Nasution, tempat saya mengajar di Pasca Sarjana waktu itu. Banyak dialog, diskusi juga di situ. Nah, sehingga saya ketika ditawarkan tahun 2000, seingat saya 2010 ya, ditawarkan untuk terjun ke dunia politik, ya mungkin saya bisa membuktikan teori-teori ini memang benar adanya dan applicable, gitu. Bukan sekedar teoretik aja. Gitu. Kan Bapak ini kan satu periode jadi wakil, sekarang kan jadi anggota. Yeah. Ini cita-cita utama Bapak apa? Jadi pemimpin Depok.
Ya dulu ketika saya jadi wakil wali kota, saya banyak belajar kan. Saya kan di dunia, istilahnya dunia akademik, di mana saya belajar tadi yang saya katakan teori-teori, saya ajarkan kepada mahasiswa. Ketika saya jadi wakil wali kota, oh ternyata memang ada beberapa hal yang bisa dan harus saya kembangkan. Ya, seperti tentang masalah bahasa di pemerintah ada kota adipura, tentang masalah kehidupan sosial masyarakat, pemberdayaan masyarakat seperti apa. Sebab saya di Fakultas Dakwah beneran di YIN waktu itu atau UIN itu saya masuk ke beberapa jurusan, di antaranya jurusan manajemen dakwah, manajemen terkait dengan masalah figur-figur sosial politik. Ya, di situ juga saya belajar KPI. KPI ini penyuluhan, tentang masalah penyuluhan dan komunikasi dan sebagainya. Dan disitulah saya ingin bahwa konsep-konsep yang saya pelajari ini ketika saya jadi wakil, oh ternyata banyak peluang sekali yang bisa saya kembangkan. Kemudian soal pemanfaatan teknologi nih Pak, seperti apa sih Pak, Bapak memanfaatkan teknologi khususnya dalam mengelola manajemen pemerintahan atau warganya gitu, seperti apa sih Pak? Kita tentunya mengembangkan sebenarnya sudah lama sistem ini, sistem manajemen pengelolaan dan komunikasi, yaitu triple helix. Mungkin kalau di Jawa Barat dan ini ada istilah Jabar Masagi gitu atau Depok, dalam empat unsur dalam hal kita mengajak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, persoalan pembangunan yang ada di Depok, yaitu unsur akademisi sebagai kita bisa bilangkan unsur idealis gitu, idealis yang punya teori-teori dan sebagainya. Ada unsur bisnis, ya unsur ini pelaku bisnis juga kita ajak untuk berkolaborasi dalam hal ini, dan juga community dalam hal ini ya masyarakat termasuk media di situ dan government sendiri, pemerintah. Dan empat hal inilah kita berkolaborasi untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, persoalan kemacetan, persoalan sampah, persoalan banjir, ya dan sebagainya, persoalan penyimpangan sosial, ya kenakalan remaja dan sebagainya. Kita ingin ini berkolaborasi seperti itu. Dan kemarin Bapak kan mengatakan di media bahwa target visi misi itu udah tercapai 80% tuh Pak. Nah, sebenarnya gimana Pak penjelasan success story-nya seperti apa tuh Pak? Ya, pertama saya ingin menjawab bahwa 80% memang kalau pembangunan tahun ini 2019 tahun ketiga, tahun anggaran yang ketiga dari pemerintahan saya ini bisa selesai. Minimal 90% dari anggaran yang kita rencanakan bisa terrealisasi, sehingga janji kampanye semuanya bisa terpenuhi 80%. Nah tahun depan, ini tahun keempat, tahun anggarannya ya, tahun depan ini bisa meningkat sampai 90-an. Nah, sisanya dari itu semuanya tahun 2021 ini juga tahun anggaran pemerintahan periode kami. Ya, artinya tahun anggaran tahun 2021 ini juga kita bicarakan pada tahun depan untuk kita rencanakan. Dan di situ penuntasan dari segala janji kampanye yang kita rencanakan seperti itu. Jadi sejauh ini Pak, gimana evaluasinya nih Pak? Apakah wajah Depok ini sudah seperti yang Bapak inginkan atau gimana nih? Masih jauh yang saya mimpikan ya. Masih jauh yang saya mimpikan seperti pemberdayaan danau saja, Setu, sebagai tempat wisata yang nyaman yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, saya sangat miris sekali melihat kondisi Setu di Kota Depok ini pada saat itu 26 Setu ya, 26 danau. Bayangkan 5 saja saya pikir dari danau ini kita rawat, kita benahi, ini bisa dijadikan tempat baik berdampak lingkungan kepada tempat yang lebih rendah sebagai serapan air, ataupun tempat pemberdayaan anak-anak muda berekonomi, pelaku-pelaku ekonomi kecil menengah UMKM bisa di situ diberdayakan, dan masyarakat
elit itu bisa menggunakan sebagai tempat wisata. Seperti itu. Nah itu ternyata tidak mudah gitu menyelesaikan persoalan ini karena masalah-masalah birokrasi yang sepertinya harus dibedah.